Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Kali ini ada cerita yang seru banget. Ingin tahu cerita seperti apa? Langsung aja kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Cerita untung kedatangan sosok Ibu Ila Soliha dari Bandung nih. Ila Soliha adalah sosok perempuan single parent yang memiliki 4 orang anak. Sang suami meninggal ketika Ibu Ila sedang perawatan di rumah sakit karena akan melahirkan anak keempatnya. Saya di kasur, saya mules, saya mau lahiran di situ. Saya pokoknya pikir ini juga sakit. Suami saya dipompa jantung di depan saya. Kasihan Pak Oli, tong dinangisan. Kasihan, ulang gede nasihan kalian. Kehilangan suami tentunya membuat Ibu Ila putus asa dan berkali-kali berkeinginan mengakhiri hidupnya. Saya nangis, teriak-teriak sampai ya Allah saya nggak sanggup gitu. Tapi ya setan mungkin lebih suka mengarahkan mata saya ke sarung, sarung di dalam lemari. Katanya ambil gantungin tuh di pintu. Hingga akhirnya banyaknya keajaiban dari Allah membuat Ibu Ila sadar akan takdir Allah. Seperti apakah kisahnya? Yuk saksikan hanya di Cerita Untung. Kalau kita lihat dari berita yang kita putar barusan, tentunya ada satu rasa ngiri dalam hati bahwa ciri-ciri dari orang yang husnul khotimah itu jelas seperti dengan kebiasaan sebelumnya ketika dia hidup. Dan ternyata ini salah satu contoh case yang mungkin menjadi impian bagi mereka yang sedang proses belajar. Meninggalnya merindukan banget. Tapi ini kisahnya juga ternyata sangat mengharukan sekali. Langsung kita ketemu sama Teh Ilas nih. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Aduh, Masya Allah. Ya belum apa-apa, kayaknya udah mulai agak terasa nuansanya. Teman-teman, untuk yang juga punya pengalaman yang ingin di-share juga kita, langsung aja kirim ke kita infonya dengan hashtag untung dengerin kamu. Teh, sebelum masuk ke dalam momen dimana yang sekarang ini mungkin banyak dibicarakan Teh, akan nama lengkapnya siapa Teh? Pendek cuma Solihudin. Solihudin. Panggilnya Pak Soleh. Pak Soleh ya, Masya Allah. Orang tuanya memang sepertinya mendoakan memiliki anak yang soleh. Solihudin, din adalah agama, orang yang soleh terhadap agamanya nih, Masya Allah. Nah, menikah sama beliau berapa lama? 14 tahun. 14 tahun. Memiliki keturunan berapa sekarang? 4, ya. 4. Beliau meninggalnya kapan tuh? Tanggal 4 Juni 2022. 2022. Kebiasaan beliau sehari-hari apa sih Teh? Yang pasti ibadahnya nggak pernah ketinggalan, nggak pernah marah, senyum terus, senang ngebantu orang, terus sebagai bapak sempurna. Masya Allah. Beliau pernah punya musuh nggak? Alhamdulillah nggak ada. Kalau teman? Banyak. Banyak temannya. Sahabat banyak. Bisa ceritain nggak Teh kronologisnya Teh? Jadi waktu itu tanggal 2 Juni saya sakit, terus ke UGD diantar beliau, langsung dirawat, dan saya lagi hamil 9 bulan. 9 bulan Cira, dirawat, baru 2 hari, baru tidur sehari di rumah sakit, terus beliau Sabtu subuh dia pamit bangunin saya, Bu, ayah mau wudhu gitu kan, terus saya bilang, yaudah bareng, biar nganter ke rumah, ke WC juga nggak 2 kali kan, yaudah bareng bangunin saya, beliau pas bangunin saya, ternyata bukan saya yang ke bawah, malah beliau yang tidur di kasur saya, nunduk gitu. Kirain saya masih ngantuk. Pada saat mau dipegang, udah keburu jatuh ke lantai. Jadi ketika Teteh berdiri, dianya malah ke kasur? Iya, tapi sebenarnya belum ada tenaga. Baru pegangan, dia udah ke kasur. Ke kasur? Habis kasur, saya mau pegang. Jatuh ke lantai? Di lantai ada sedikit kejang tapi kaki betis. Saya lompat kan sampai oksigen lepas, infusan juga lepas. Saya teriak, tim medis dipanggil, datang tim medis, nggak lama sih. Habis tim medis cek jantung, Bu masih ada, sadar alhamdulillah. Sadar malah balik nanya, ayah kenapa katanya. Beliaunya? Terus dikasih air minum sama tim medis.
saya tinggal berdua kan, ayo ke dokter, ayo ke UGD gitu kan, ini kita lagi di rumah sakit. Oh enggak, mau sholat subuh dulu katanya. Nah, padahal di rumah sakit gampang banget ke IGD-nya. Gampang banget, padahal nanti aja katanya harus sholat dulu, udah takut kesiangan. Duduk dulu, minum air putih, loh kenapa ini basah katanya, ada basahan sedikit. Ambil anduk, terus saya bilang, jangan mandi, ini dingin kan cuacanya, jangan mandi. Tapi beliau bilang, harus mandi, mau sholat ini ada najis katanya. Ada najis, keluaran pipis kan. Akhirnya mandi, kamar mandi, saya nggak tenang, nyamperin, terus perawat, ibu nggak boleh lama berdiri takut kontraksi, saya kan udah pembukaan 1. Udah pembukaan 1, nggak boleh lama-lama berdiri nanti ada kontraksi, ayo bu tiduran lagi. Oh enggak, ini takut suami saya jatuh lagi gitu. Akhirnya itu udah khawatir juga sih. Udah takut jatuh di kamar mandi gimana kan. Terus akhirnya saya masuk ke dalam dan beliau udah beres mandi, ternyata udah bersih, pakai anduk. Saya duduk di kloset duduknya, saya ngobrol, apa yang kerasa ya, belum pernah loh selama nikah 14 tahun kayak gini gitu. Ini sakit banget perut katanya, gitu, sakit banget dan belum pernah sakit seperti ini. Apakah ya keracunan ya bu, dia bilang gitu, sambil ketawa. Aduh malu nih mau keluar kamar mandi katanya, tadi pingsan beliau bilang. Kata saya nggak apa-apa, yuk saya khawatir banget dipegang, mau dipegang kan udah wudhu. Keluar bareng, beliau pakai baju, saya lap itu pipisnya. Beliau bilang, ibu jangan nanti sama ayah kan ibu lagi sakit, nggak apa-apa. Terakhir kali itu untuk mengabdi sama beliau mungkin itu. Saya lap, beliau sholat, habis pakai baju sholat. Saya cuma lihat takbiratul ihramnya, saya nggak lihat sholatnya karena saya tiduran kan. Di belakang saya beliau sholat. Nah, habis sholat nyamperin saya. Terus saya nggak berani pegang kepala karena saya pikir tadi jatuh. Sakit yang mana? Enggak, katanya nggak sakit. Tetangga pada datang yang sebelah-sebelah. Bapak tadi kenapa? Yang kerasa apa? Naik ke sini, Pak Amari. Naik. Apanya? Sakitnya udah, kan tadi di perut. Sekarang udah naik ke sini, ke pundak. Saya nggak tahu itu apa. Kalau saya tahu itu sakaratul maut, mungkin saya bagaimana gitu. Dia posisinya dalam keadaan? Begini di kasur saya. Kan tadi di kamar mandi bilangnya sakit perut. Sekarang waktu udah sholat dia bilang sekarang naik ke sini sakitnya. Udah mulai ke dada. Saya bilang, ayo ke UGD. Enggak nanti aja. Kan ibu pasien, saya nggak boleh nganter ke bawah. Saya pasien, jadi harus keluarga kita gitu. Akhirnya keluarga pada datang kan di jalan. Belum sempat datang. Nah udah itu pusing, dia balik lagi ke sejadah yang tadi. Tiduran? Tiduran. Titip-titip pesan kerjaan, 2 kali nelfon, terus nanya-nanyain perusahaan saya masuk nggak, saya bilang masuk padahal nggak bekas tadi loncat kan, nggak apa-apa, terus pegang tangan saya, dia di bawah, saya bilang ya tidur di atas, nggak malu, katanya gordennya udah dibuka, nggak enak sama suster kan, dia tidur di bawah di sejadah. Pas lagi tiduran, saya sering dengar dia astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, saya sering dengerin itu. Karena mungkin ada yang kerasa, pusing katanya. Pada saat pegang tangan saya di atas gini, pegang, terus dia ngetik di grup keluarga, minta doanya. Selang berapa detik, tangannya jatuh. Terus saya lihat kolaps, udah mulai kolaps kayak tadi. Wah saya teriak-teriak sampai loncat. Darah kemana-mana dari infusan, saya loncat. Saya pegang tangannya, pegang keras ke saya. Terus abis pegang keras, pada datang tim medis dan tetangga yang lain, tetangga pasien gitu. Beliau lihat ke samping dulu, samping, matanya sayu, nggak ada belotot, nggak ada gigit lidah, giginya rapi, lihat ke pinggir. Terus pegang saya lama-lama, lihat ke atas, lepas tangannya dari saya. Habis lepas dari saya, dia nunjuk. Terus lidahnya kayak ke ujung, la ilaha illallah. Dia ke samping gitu. Ya saya pas sadar lah dari situ, nangis. Sangat apa ya, Masya Allah gitu. Tapi saya pikir itu bukan meninggal. Saya pikir kenapa? Terus ada tetangga saya megang kaki beliau, ngetalkin.
depan saya. Saya mau marah, kenapa harus ditalakin gitu ya? Kenapa ini nggak apa-apa? Nanti juga kayak tadi bangun lagi. Habis gitu dia lepas tangan saya, terus dia nunjuk gini, mau ngerapin tapi belum rapi, langsung berhenti, cuman hembusan sekali angin gitu, sekali bunyi di tenggorokan udah. Kan ada alat jantung Mas Ari di sini. Tadinya ada 60, tiba-tiba nggak ada. Saya teriak, saya lempar itu. Saya nangis sampai teriak-teriak marah. Ini suami saya harus kenapa gitu, kenapa? Saya ditarik ke kasur sama bertiga. Saya ngeden. Saya mau lahiran di situ. Saya ngeden. Suami saya dipompa jantungnya depan saya. Saya di kasur, saya mules, saya mau lahiran di situ. Saya pokoknya pikir ini juga sakit. Suami saya dipompa jantung di depan saya. Kasihan Pak Oli, tong dinangisan. Kasihan, ulah digede nasihan kali ya. Aduh, tong dipausan. Tong dinangisan. Ibu tolong tahan, ibu jangan lahiran sekarang. Belum boleh ibu, kasihan bapak gitu. Ini bapak masih ada jantungnya, mereka mungkin pada bohong. Saya, astagfirullah, saya lihat kenapa suami saya dipompa jantungnya gitu kan. Saya nggak sadar di situ. Dibawa pagi-pagi. Saya nggak boleh lihat. Saya nggak boleh lihat di situ. Nggak boleh keluar, harus di ruangan itu. Nggak boleh sama sekali tahu, HP diambil semuanya. Nggak boleh tahu ya, kondisi gimana suami. Yang saya pikir saat itu cuman nggak mungkin meninggal gitu. Karena saya mau lahiran, anak saya banyak, masih pada kecil. Jadi pikir ya Allah, kalaupun memang sekarang suami saya stroke atau cacat, biarin saya bakal urus untuk pengabdian saya terakhir gitu. Tapi Allah nggak ijabah. Tapi anehnya di ruangan itu saya dengar suara suami saya manggil, Bu, itu 2 kali. Bu, tapi tiap saya buka gorden nggak ada. Kayaknya mau ngabarin bahwa Ibu, Ayah udah nggak ada gitu. Tapi itu saya bukan hayalan, saya bukan lagi nggak sadar. Saya sadar itu suara suami saya. Makanya saya, Ayah mana? Nggak ada. Suster mana suami saya? Tenang Bu, lagi ditindak gitu. Ya udah. Cukup lama 2 jam saya dibohongin gitu. Cuman dalam hati kecil saya bilang, ya Allah, kalau ada apa-apa sama suami saya, kuatkan saya. Karena saya sedang mengandung gitu kan, kuatkan saya. Jam 10 sebelumnya dokter datang, mungkin keluarga mau ngabarin tapi cek kondisi saya. Dokter datang, kayak sedih gitu dokternya. Saya bilang, kenapa suami saya Dok? Nggak apa-apa Bu, katanya. Ya, kalau nggak apa-apa pasti suami teteh udah balik ya ke situ, pasti nemuin teteh kan. Iya, saya mau ke air ditahan, yuk ke air juga, Ibu mau kamar mandi, nggak boleh keluar Bu, kamar mandi aja, balik lagi ke kasur. Kayaknya emang dirahasiakan untuk saya, karena kondisi saya belum bagus mungkin. Nah pada saat jam 10 pagi saya dikabarin, ada videonya kan di Instagram, saya posisi saya mau pulang, takut suami saya sakit, saya mau pulang, saya nggak mau sakit lagi gitu, pengen pulang. Karena belum lahiran? Belum, udah pembukaan 1 tapi ruang operasi juga katanya mau disiapin karena saya kan sakit gitu. Nah datanglah mertua saya, ngabarin, satu rombongan itu, satpam, dokter, suster semuanya siap-siap untuk saya, dan rasanya. Siapa yang ngomong? Mertua saya, yang laki-laki. Sampai sekarang juga nggak percaya gitu. Waktu saya diem, Bapak datang, terus Bapak kenapa? Bapak basah mukanya, langsung meluk. Anak Bapak nu soleh udah nggak ada gitu. Anak Bapak yang soleh udah nggak ada. Terus saya bilang, nggak mungkin, barusan juga masih sama saya Pak. Dokter salah Pak. Yuk, saya bangunin, sekarang juga bangun gitu. Saya mau bangunin. Terus Bapak tambah
keras ke saya. Kalau Sundanya mah tos teu aya cenah. Apa sih yang rasanya? Saya nggak bisa bilang Allah. Saya bilangnya apa ini gitu. Kok saya? Kenapa nggak orang lain? Kenapa suami saya? Kenapa nggak orang lain? Suami saya baik. Ya, saya di situ cuman kalau animasi kartun mah ya, saya nginjek bumi juga kayaknya bakal hancur gitu, saking sakitnya saya. Sakit banget Mas Ari itu. Sakit, nangis, teriak dalam hati, tapi badan gak respon. Badan lemes, badan gak ada tulang. Jadi bawaannya nangisnya bener-bener ya Allah. Nah, pada saat mertua saya bilang, nggak salah, udah nggak ada. Saya mau bangunin, nggak boleh kan, nggak boleh pergi kan, saya lagi hamil mungkin. Disitulah muncul penyesalan saya saat itu. Bukan penyesalan, lebih ke negosiasi saya sama Allah. Ya Allah, saya minta keajaiban Engkau gitu. Waktu saya masih dipeluk Bapak, bangkitkan suami saya. Saya belum ngomong, belum minta maaf untuk yang terakhir kali. Memang 2 hari itu saya sakit, selalu minta maaf. Saya nggak tahu beliau akan meninggal. Tolong kembalikan suami saya. Tunggu saya lahiran. Anak-anak masih kecil, masih butuh bapaknya. Saya gimana? Saya nggak ada guru. Saya nggak ada imam. Bangkitkan ya Allah, saya minta. Dan itu sama sekali Allah nggak bisa kabulkan Mas Ari. Itu benar-benar yang saya sadar bahwa kematian itu benar ada. Gak bisa dipajuin, gak bisa dimundurin. Saya gak bisa nego sama sekali. Sampai saya teriak sebesar apapun, suami saya gak bangun. Saya pingsan di situ. Bapak pergi ngurus pemakaman, semuanya pergi. Saya cuma ditemani suster sama ponakan saya. Alhamdulillah ponakan saya tahfiz Quran, jadi terus dia berdoa untuk saya. Sampai benar gak kuat, pengennya mati aja ikut hari itu. Ada jendela kaca, saya udah lihat kalau loncat kayak apa, saya gitu. Karena saya nggak mau pulang. Kebayang pulang dengan anak banyak, suami yang saya paling andalkan nggak ada. Saya nggak mau pulang. Cuman terus ponakan saya, ingat Allah, ingat, saya nggak mau, terus aja diem. Akhirnya suster datang, Bu, Bapak mau dibawa pulang. Bapak mau pulang pakai ambulan, Ibu mau lihat? Iya, saya mau lihat. Terus perjanjian, saya nggak boleh turun dari roda, saya nggak boleh histeris. Karena bayi kan, terus saya didorong pakai oksigen besar karena saya kan sesek, didorong ke ruang jenazah. Sebelumnya ke dokter dulu USG baru ke ruang jenazah. Dari situ saya baru bisa dengar kata Allah gitu. Pas masuk lihat, ya Allah, masih pakai baju yang itu Mas Ari, baju yang tadi sholat. Beliau, ya saya nggak bisa berdoa. Saya lupa, Al-Fatihah pun saya lupa. Saya nggak bisa. Istighfar berdoa nggak bisa. Saya pikir, ya udah besok juga ada lagi gitu. Cuman saya pegang pipinya, semuanya saya pegang mukanya, basah. Di sini basah keringatnya. Keringat di dahi ya? Terus kayak tidur, tapi tenang. Tenang, senyum, terus yang saya nggak pernah lihat muka seperti itu. Saya jujur, saya kalau lihat suami saya tidur kayak capek. Ini enggak. Saya nggak pernah lihat muka seperti itu. Se-happy itu kayaknya. Setenang itu. Tenang ya Allah, saya bilang. Saya cuma bilang, ayah lagi tidur kok, ayah ganteng banget. Terus semua yang di belakang berdoa nggak bisa. Mas Ari, nggak ada yang saya hafal satupun doa. Karena saya nggak terima, belum terima mungkin. Kalau anak saya baca ayat kursi di kepala, almarhum baca ayat kursi, saya pegang. Cuman penyesalan saya saat itu nggak cium kakinya gitu, keburu dibawa ambulan. Itu saya ke ruangan saya lagi, udah pengen pulang nggak bisa karena saya masih sakit. Tapi pengajuan untuk pulang. Pada saat ke atas adzan duhur. Jadi kejadiannya cepet banget itu ya? Cepet banget. Dan pada saat dengar adzan, saya bilang, ya Allah, kenapa manggil saya sholat gitu?
barusan ngambil suami saya, terus sekarang saya harus sholat gitu. Bener-bener ya ada bukan marah ya sama Allah, cuman ini terlalu berat gitu. Terus saya sekarang harus menyembahmu gitu ya. Ada penolakan, tapi saya ingat almarhum butuh saya untuk ibadah. Terus sholat Mas Ari di kasur sambil tidur sambil nangis, saya sholat tayamum. Keringatnya masih ada di tangan saya. Udah sholat duhur, saya boleh diizinkan pulang dengan catatan di luar tanggung jawab rumah sakit. Saya pulang gak keburu karena udah dimandiin, udah sholat. Saya pulang ke kampung halaman, beliau almarhum nungguin saya keluarga almarhum nungguin saya. Di situ pun saya masih kayak patung, udah keranda hijau. Ya Allah, saya ngalamin ini gitu. Penyesalan saya, suami saya gitu meninggal. Berarti kejadian dalam sehari itu cepet banget ya, dari subuh. Kemudian, cuma sejam. Iya, kemudian dikubur setelah zuhur. Asar. Ketemu Jadi, saya asar. dikubur asar? Iya, jadi duhur tuh proses saya pulang, ACC-nya asar. Dan saya di UGD pun lagi nunggu jemputan, saya dengar suami saya manggil, ibu. Kirain saya itu nggak nyata, tapi saya tahu itu nyata. Ibu manggil. Iya, yang apa? Saya terus nyari. Terus sedihnya saya waktu sholat, ya Allah maafkan. Saya lagi sholat sampai saya bilang ke ponakan saya, ini kanan yang mana, kiri yang mana? Allah. Terus ini kepala saya harus kemana? Udah benar-benar lost ya, udah kayak dunia berhenti ya. Gak tahu, saya belum pernah seperti itu. Astagfirullah. Tapi ponakan saya membimbing, kakak ini tahiyatul akhir, kepala harus kemana? Terus ini salam kemana dulu? Bingung ya Allah. Bener-bener Allah kosongkan saya gitu. Bener-bener saya nggak sanggup hari itu. Cuma waktu dikubur karena banyak orang, ada kekuatan mamah mertua setegar itu, saya ya udah dikubur, saya nggak ikut karena saya lagi hamil. Wah, nggak bisa lepas dari tasbih. Kalau lepas saya teriak lagi. Insya Allah. Jadi malamnya masih sama-sama gitu ya, subuhnya masih sama-sama, asarnya udah dikubur ya. Malamnya tiduran di kasur berdua, nonton berita almarhum Eril. Oh, waktu itu pas Eril ya? Lagi pencarian. Terus beliau nanya, ibu lebih sakit mana? Katanya kehilangan anak atau suami. Titik balik hidup saya itu, titik balik yang benar-benar lagi bahagia itu, saya lagi bahagia banget rumah tangga. Puncaknya saya bahagia. Malah di situ ya, apalagi mau kelahiran anak keempat ya Teh ya. Allah ambilnya lagi harum-harumnya, rumah tangga lagi enak, ekonomi lagi bagus, anak juga lagi nambah, pokoknya serba. Beliau mah dibilang lagi meninggal teh kayak daun bunga harum. Saya nangis, mampir di masjid. Saya sholat duha, terlalu sepi, mungkin saya nangis teriak-teriak sampai ya Allah saya nggak sanggup gitu. Tapi ya setan mungkin lebih suka mengarahkan saya, mata saya ke sarung, sarungnya dalam lemari. Katanya ambil, gantungin tuh di pintu.